Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Puja dan puji kita sampaikan kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan kepada kita untuk mencari bekal hidup di dunia dan juga hidup di akhirat. Jamaah kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang singkat ini kita coba melihat sebuah renungan, yaitu peringatan daripada Allah kepada kita hambanya tentang hidup adalah tidak kekal. Hidup di dunia ini tidak kekal. Di dalam surat Al-Anbiya pada ayat yang ke-34 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun. Dan kami tidak jadikan, tidak ciptakan manusia itu adalah kekal. Afa imitta fahumul khalidun, apakah kalau ada yang meninggal, ada teman-teman yang sudah mendahului kita meninggal, fahumul khalidun, apakah kita yang masih hidup ini akan kekal? Tidak. Ini menunjukkan bahwa Allah mengingatkan kita agar kita tetap siap dan berhati-hati dalam menjalani hidup ini, karena hidup tidak kekal. Dalam satu riwayat, ayat ini turun berkenaan dengan saat Rasulullah diberitahukan akan wafatnya. Lalu pada waktu itu Rasulullah menangis dan bertanya kepada Allah, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Tuhan, siapakah yang akan membantu umatku nanti? Maka ketika itu Allah turunkan ayat ini bahwa Muhammad, tidak ada yang kekal. Ketika kamu wafat, umatmu juga akan ikut jejak daripada kamu. Namun demikian, Rasulullah juga ingin membantu dan menolong umatnya sampai detik-detik akhir daripada kehidupan beliau, pada saat beliau mengalami goncangan sakratul maut. Beliau menahan rasa sakit dicabut nyawa, mengangkat tangan, meminta kepada Allah, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Tuhan, sakratul maut ini sakit luar biasa. Sakratul maut ini sakit sekali, ya Allah. Karena itu timpakan rasa sakit dicabut nyawa seluruhnya kepadaku dan jangan kepada umatku. Itu pertolongan akhir daripada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa jelas bahwa hidup ini hanya sementara untuk menunggu, bahwa menunggu kematian saja.
Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Jum'ah pada ayat 8, Allah juga berfirman, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Muhammad, bahwa kematian yang kamu lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu akan juga berjumpa dengan kamu. Kematiannya akan merempuk mengetanya walaupun taplum, kata Allah. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Setelah mati kemudian dikembalikan kepada Allah. Alimul ghaibi wasyahadah, yaitu yang mengerti, yang tahu tentang yang gaib dan yang nyata. Artinya apa hambanya yang dikerjakan di atas dunia ini, ketika mati Allah tahu walaupun itu gaib dalam hati kita. Dikembalikan kepada zat yang gaib, yang tahu tentang yang gaib dan yang nyata, yaitu Allah. Apa yang kita kerjakan. Maka kalau kita yakin bahwa kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, modal apa yang harus kita siapkan? Tidak usah banyak menyiapkan modal untuk bertemu Allah, cuma dua Allah suruh. Untuk bisa lepas, modalnya dua saja. Dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir, ayat 110. Allah sebutkan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dua saja. Kalau kita yakin satu saat nanti setelah mati kita ketemu dengan Allah dan orang yang akan berjumpa dengan Allah, persiapannya dua yang harus siap. Yang pertama, Allah katakan orang-orang yang mengharapkan perjumpaan denganku, kata Allah, falyamal amalan shaliha, maka dia harus mempersiapkan amal yang baik, amal yang soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan ada sedikit syirik dalam dirinya. Artinya niat yang murni, akidah yang murni untuk kita kembali kepada Allah. Ledata ibadahnya akidah hana bereh. Ketika kita kembali kepada Allah. Kalau hari ini seorang mukmin yang menyatakan dirinya mukmin, akidah kita sudah benar-benar sebagai mukmin. Yang harus kita perhatikan, yang harus kita koreksi diri. Lunyo orang mukmin ketika kita kembali kepada Allah, apa benar-benar kita mukmin? Apakah mukmin yang masih campur dengan hal-hal yang syirik? Apakah mukmin yang masih campur dengan hal-hal yang munafik? Kalau masih campur berarti bukan mukmin. Karena dalam diri kita ni orang mukmin le mentang sifat nifak, le mentang sifat munafik. Sifat nifak kita sudah tahu, kata itu betul orang-orang munafik. Orang munafik berkali Allah dia buah ciri dia. Wa innal munafiqina lakazibun. Orang munafik suka berdusta. Apakah ada orang mukmin yang masih berdusta, yang menyatakan dirinya mukmin? Ittakhadhu aymanahum junnah. Orang munafik dia berani bersumpah untuk menyelamatkan diri, untuk menyatakan kebenarannya kepada orang lain. Dia bersumpah demi Allah. Fasaddu an sabilillah. Dan orang munafik selalu menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Menyenyo mentang buat orang mukmin, jangan nyatakan diri sebagai mukmin. Akidahnya belum murni ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak amal yang baik kita kerjakan, tapi akidah kita tidak terjamin. Bukan dengan akidah yang murni kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan menolak segala amal kebajikan, segala amal soleh yang kita kerjakan.
Kalau kita sebagai mukmin, bersihkan diri sebagai mukmin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah akan mengembalikan. Kalau kita beramal dengan amal yang baik, Allah kembalikan yang baik. Kalau akidah kita akidah yang baik, akidah yang murni, Allah menjamin bahwa kemurnian akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan balas yang baik. Tapi Rasulullah katakan, bahwa balasan Allah amal manusia di dunia ini adalah nanti akan menentukan tempat kediamannya di akhirat. Amal yang tak boleh kita nyu di dunianya menentukan tempat kita nyu di akhirat. Pat taduk tengok di akhirat. Di mana rumah kita? Di mana tempat kediaman kita di akhirat besok? Jelas Nabi katakan dalam satu hadis riwayat Muslim, "Iza mata ar-rajulu urida alaihi maq'adahu bil ghada'i wal 'ashyi." Kata Rasulullah, apabila meninggal seseorang, apabila mati seseorang, iza mata ar-rajulu, apabila mati dua orang bukan Nabi, Allah perlihatkan kepadanya dari pagi sampai sore, setiap hari. Nepeduh dia Allah kepada orang yang matinya dari bengah sampai teput. Apa yang diperlihatkan Allah, kata Nabi? Wa in kana min ahlil jannah fal jannah. Apabila orang matinya ahli surga, maka kepeduh surga oleh Allah. Dari bengah sampai teput takalan surga Allah, nikmat luar biasa, berkeinginan terus kita mau masuk surga Allah. Senang gembira. Karena Allah perlihatkan surga. Itu yang kita nikmati. Dari pagi sampai sore. Kalau memang amal yang kita bawa kepada Allah dengan amalun salihah dan akidah yang murni, diperlihatkan Allah. Yaitu adalah surga. Makanya dalam satu hadis yang lain, Nabi katakan apabila orang yang meninggal itu orang baik, orang itu berkata qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Jadi kalau kita orang meninggal itu orang mati karena kebaikan, amal soleh, diminta oleh mayat itu dipercepat. Qaddimuni, qaddimuni, cepatkan saya, cepatkan saya. Cepat kemana? Cepat ke kubur. Tapi kalau yang meninggal itu bukan orang baik, sebaliknya. Wa in kana ghairu salihatan qalan, apabila orang yang meninggal itu bukan orang saleh, bukan orang baik, dia juga berkata ya wailaha aina tazhabuna biha, hai celaka hau kana mailun. Kenapa? Karena kata Rasulullah, wa in kana min ahlin nar fannar. Apabila yang mati itu adalah menjadi ahli neraka, maka diperlihatkan Allah neraka terus. Dari bunga sampai itu penuh neraka oleh Allah, menyala-nyala api yang sangat panas. Maka orang-orang yang kita nyobu bengi, kita akan dulu. Tergantung amal kita. Tergantung amal kita. Kalau kita dengan amal soleh diperlihatkan surga, kalau amal yang salah diperlihatkan neraka terus. Itulah tempat yang kata. Summa yuqalu lahu, kemudian dikatakan baginya, bagi mayat itu, bagi orang mati itu, haza maq'aduka tub'asu ilaihi yaumal qiyamah. Inilah tempatmu, kata Allah. Nya tanya ahli surga, bukan Allahnya punya tempatkah, tempat akhir untuk kau nikmati hasil amal solehmu di dunia. Inilah tempatmu. Sampai kamu dibangkitkan nanti hari kiamat, inilah tempatmu. Kalau orang yang mati itu adalah berasal dari amal yang soleh, juga Allah katakan, inilah tempatmu di neraka. Sampai kamu nanti dibangkitkan di hari kiamat. Maka inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan hidup mati, hidup ini tidak kekal.
Setelah mati bukan selesai. Kita orang mukmin, orang yang beriman, bukan orang ateis yang menganggap bahwa setelah mati selesai persoalan. Tapi orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akidah yang baik, dengan akidah yang murni, bahwa setelah mati ada persoalan yang tidak bisa lepas dari segala-galanya yang kita kerjakan di atas dunia ini. Maka karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, murnikan akidah kita yang pertama pada saat kita beribadah kepada Allah. Karena orang mukmin, kata Nabi, mukmin yang baik harus mencontohkan beberapa bentuk makhluk. Yang pertama, kata Nabi, jadi mukmin yang baik agar murni akidahnya. Masalul mukmin kama sabikatil zahabi. Perumpamaan mukmin yang baik yang akan murni akidahnya harus mencontohkan bagaimana lempengan emas, zahab. Nabi menyuruh kita mencontohkan hidup mukmin itu adalah seperti emas. Emas logam murni yang tidak bisa berubah dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Oh, yang tadi emuhnya lagi ter. Mukmin sekarang ketika berpindah tempat ke lain, di depan lain. Maka banyak mukmin munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, ketika bersama-sama dengan orang mukmin dia mengatakan aku beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Tetapi ketika bersama konco-konco mereka, pegailu tamangan kaji, nyambuno inna manahnu mustahil. Nyambuno kupungul urang Islam sagai. Tidak konsekuen, emas tidak pernah berubah. Dalam comberan kita lempar sekalipun, bertahun-tahun dia tetap emas. Konsekuen, istiqomah di dalam kehidupan. Ini mukmin yang kita cari hari ini yang perlu. Bukan hanya mukmin di mulut. Maka Allah pertanyakan, apa hasiban nas ayatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah cukup kamu berkata kamu telah beriman, wa hum la yuftanun, kamu belum diuji? Coba diuji. Emas diuji dengan comberan, dengan kotoran. Ketika diangkat masih emas. Ini sebenarnya mukmin yang harus dicontohkan. Yang kedua, kata Nabi, menjadi mukmin yang baik, mukmin yang istiqamah, mukmin yang penuh perlindungan. Masalul mukmin kama salid dar'i. Perumpamaan mukmin yang baik adalah contohlah seperti pohon besar. Contoh pohon. Bagaimana pohon? Pohon makin tinggi, makin besar, makin kencang diterpa angin. Dia rela menahan panas. Dia siap menampung hujan. Tapi sikap pohon itu adalah melindungi. Walaupun di tengah-tengah gelombang dahsyat, cobaan dan rintangan, si pohon siap melindungi hamba-hamba Allah yang mau berlindung di bawahnya. Itulah mukmin. Seorang mukmin siap dengan berbagai cobaan dari Allah. Ketika berhadapan dengan kejelekan, dia siap. Ketika berhadapan dengan kebaikan, juga siap. Karena ujian Allah dua kepada hambanya. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati, dan kami uji, kata Allah, mereka itulah dengan kejelekan dan dengan keburukan. Ketika Allah berikan kejelekan, ujian. Ketika Allah berikan kebaikan, itu juga ujian. Itu orang mukmin. Maka siap memberikan perlindungan, walaupun dalam bentuk dia sedang menghadapi ujian besar, tapi dia siap memberikan perlindungan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka Nabi menyuruh kita contohkanlah makhluk-makhluk Allah di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hidup ini, kita tidak tahu kapan dan di mana, ketika dipanggil oleh Allah, bahwa dua modal tadi yang harus kita siapkan adalah amal soleh
dan akidah yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjamin kita nanti hidup di akhirat mendapat surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.